Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana bisa jembatan gantung yang terlihat ramping dan elegan mampu menahan beban ribuan mobil setiap hari? Apa rahasianya di balik struktur megah yang melintasi lautan dan lembah ini? Hari ini, kita akan membongkar semua misteri di balik keajaiban rekayasa ini, dari sejarah awalnya hingga inovasi paling mutakhir. Mari kita mulai perjalanan ini dengan kembali ke masa lalu. Konsep dasar jembatan gantung sebenarnya sudah ada sejak zaman kuno, menggunakan tali dari tanaman rambat untuk menyeberangi sungai kecil. Namun, jembatan gantung modern seperti yang kita kenal sekarang baru benar-benar berkembang pada abad ke-19. Insinyur seperti John A. Roebling menjadi pionir dengan karyanya Jembatan Brooklyn di New York yang selesai pada tahun ke-1883. Proyek monumental ini membuktikan bahwa dengan kabel baja, jembatan bisa membentang lebih jauh dan lebih kuat dari sebelumnya. Sejak saat itu, jembatan gantung menjadi simbol kemajuan dan ikon kota di seluruh dunia. Kita semua pasti kenal dengan Golden Gate Bridge di San Francisco yang ikonik, dengan warna oranye khasnya yang menjulang gagah di atas kabut, atau jembatan Akashi Kaiki di Jepang, pemegang rekor bentang utama terpanjang di dunia. Setiap jembatan ini bukan hanya jalur transportasi, tetapi juga sebuah mahakarya seni dan teknik. Lalu, bagaimana sebenarnya jembatan ini bekerja? Rahasia utamanya terletak pada 3 komponen kunci: menara, kabel utama, dan jangkar. Bayangkan seperti ini. Seluruh beban di atas jembatan, mulai dari kendaraan hingga berat jembatan itu sendiri, ditopang oleh kabel vertikal yang disebut kabel suspender. Kabel-kabel ini kemudian menggantung pada 2 atau lebih kabel utama yang sangat besar dan kuat. Kabel utama inilah yang menjadi tulang punggung jembatan. Kabel raksasa ini membentang dari satu ujung jembatan ke ujung lainnya, melengkung anggun di antara menara-menara Chinji. Nah, seluruh gaya tarik yang luar biasa besar dari beban jembatan disalurkan oleh kabel utama ini menuju ke menara. Menara-menara yang menjulang tinggi ini punya tugas yang sangat penting. Mereka menerima gaya tarik dari kabel utama dan mengubahnya menjadi gaya tekan yang sangat besar, menyalurkannya langsung ke pondasi di dasar tanah atau batuan. Jadi, menara ini seolah-olah memeras beban ke bawah. Tapi tunggu dulu, kabel utama tidak berhenti di menara. Ujung-ujungnya harus ditambatkan dengan sangat kuat. Disinilah peran jangkar atau anchor. Jangkar ini biasanya berupa blok beton raksasa yang ditanam jauh di dalam tanah di kedua ujung jembatan. Fungsinya adalah untuk menahan tarikan dahsyat dari kabel utama, memastikan seluruh struktur tetap stabil dan tidak bergeser sedikit pun. Jadi, ini adalah sebuah sistem kerjasama yang brilian. Beban diubah menjadi gaya tarik oleh kabel, lalu gaya tarik diubah menjadi gaya tekan oleh menara, dan semuanya ditahan oleh jangkar yang kokoh. Untuk membangun keajaiban seperti ini, tentu dibutuhkan material yang luar biasa kuat. Baja adalah bintang utamanya. Kabel utama, misalnya, tidak terbuat dari satu kabel tunggal, melainkan jalinan ribuan kawat baja berkekuatan tinggi yang dipilin menjadi satu. Bayangkan, satu kabel utama bisa memiliki diameter lebih dari 1 meter dan terdiri dari puluhan ribu helai kawat baja. Kekuatan tarik baja inilah yang memungkinkan jembatan membentang sangat jauh. Untuk menara dan jangkar, material yang dominan digunakan adalah beton bertulang. Kombinasi kekuatan tekan beton dan kekuatan tarik baja tulangan di dalamnya menciptakan struktur yang mampu menahan beban vertikal yang masif dari menara. Seiring waktu, inovasi material terus berkembang. Kini, para insinyur juga mulai menggunakan material komposit ringan, baja tahan korosi yang lebih awet, hingga sistem pemantauan canggih dengan sensor fiber optik untuk mendeteksi kesehatan struktur jembatan secara real time. Namun, kehebatan jembatan gantung tidak hanya terlihat pada proyek-proyek skala raksasa di kota-kota besar. Di Indonesia, jembatan gantung punya peran yang sangat vital, terutama di daerah-daerah pedesaan dan terpencil. Bayangkan sebuah desa yang terisolasi oleh sungai deras. Sebelumnya, anak-anak harus menyeberangi sungai dengan rakit atau bahkan berpegangan pada tali seadanya untuk bisa pergi ke sekolah. Para petani kesulitan membawa hasil panen mereka ke pasar. Kehadiran sebuah jembatan gantung sederhana bisa mengubah segalanya. Jembatan ini menjadi urat nadi kehidupan, membuka akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Anak-anak bisa pergi sekolah dengan aman, warga bisa mengakses puskesmas dengan cepat saat darurat, dan roda perekonomian desa mulai berputar lebih kencang. Banyak program pemerintah dan inisiatif swasta yang fokus membangun jembatan-jembatan gantung
di seluruh pelosok negeri, membuktikan bahwa teknologi ini bisa diaplikasikan dalam berbagai skala untuk memberikan dampak sosial yang luar biasa besar. Dari yang paling megah hingga yang paling sederhana, jembatan gantung adalah simbol konektivitas yang menyatukan komunitas. Jadi, dari penjelasan tadi, kita bisa lihat bahwa jembatan gantung adalah sebuah perpaduan sempurna antara keindahan desain dan kejeniusan rekayasa. Kemampuannya untuk membentang jarak yang sangat jauh dengan struktur yang relatif ringan menjadikannya solusi ideal untuk melintasi rintangan alam seperti selat, teluk, dan lembah yang dalam. Dengan memanfaatkan prinsip sederhana gaya tarik dan tekan, serta didukung oleh material super kuat, jembatan gantung akan terus menjadi tulang punggung infrastruktur modern dan simbol harapan yang menghubungkan manusia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga wawasan kalian tentang dunia teknik sipil jadi bertambah ya. Jika kalian suka dengan konten seperti ini dan ingin tahu lebih banyak tentang keajaiban rekayasa lainnya, jangan lupa untuk tekan tombol like, tinggalkan komentar di bawah, dan yang paling penting, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.